Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Armabi Podcast. Bersama aku Raka Suci Aulia dari Departemen Advokat Strategi Gelora Inspiratif 2023. Jadi, apakah kamu adalah orang yang suka memperhatikan sekitar? Apakah kamu suka mengkaji isu-isu di sekitar? Kalau iya, podcast kali ini sudah sangat cocok untuk kamu karena Armabi Podcast akan menayangkan isu-isu yang lagi banget diperbincangkan untuk kalian semua. Eits, tapi di sini aku gak sendirian. Ada temenku yang bakal nemenin aku. Oke, kamu bisa kenalin diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Ferda Rahma Saumaharani, biasa dipanggil Ferda, dari Kebidanan FKUB 2022, selaku staf dari Departemen Advokastrat Armabi. Oke, halo Verda. Nah, di sini kita bakal membahas nih salah satu proker dari Departemen Advokastrat, yaitu Dikala. Diskusi dan kajian berkala yang di Dikala ini tuh sudah dilaksanakan pada 5 Mei 2023 kemarin. Betul banget Raka, di Dikala juga mahasiswa kebidanan ini bisa menunjukkan kekritisannya dalam menanggapi sesuatu hal di sekitarnya. Gak cuma kritis aja sih, pastinya juga tambah berani untuk menyuarakan pendapatnya. Kan juga percuma ya kalau sudah berpikir kritis tapi dipendam sendiri nih dan gak diutarakan jadi terlihat sia-sia. Ya, aku setuju banget juga nih Verda sama kamu. Oh iya, untuk di kali yang pertama ini topik yang diambil kalau nggak salah itu berkaitan dengan child free. Benar nggak sih Verda? Nah, dari Departemen Advokastrat sendiri itu apa ada alasan tersendiri ya? Kenapa sih mengangkat isu tersebut? Ya bener banget nih Raka, jadi dari Departemen Advokastrat berminat untuk mengkaji seputar child free, bebas anak, bebas biaya, bikin awet muda. Nah, alasan Departemen Advokastrat mengambil isu ini karena lagi viral nih belakangan ini, jadi banyak yang timbul kontroversi. Wah, benar-benar tentang child free ya. Tapi aku belum paham nih arti dari child free sendiri itu sebenarnya apa sih Verda? Oke, aku jelasin ya Raka. Menurut Oxford Dictionary, child free merupakan suatu kondisi pasangan yang telah menikah namun memilih tidak memiliki anak. Child free merupakan sebuah pilihan yang seringkali dianggap sebagai pilihan perempuan untuk menentukan jalan hidupnya baik dengan atau tanpa persetujuan suami. Nah, child free ini di masyarakat, khususnya di Indonesia tuh sampai sekarang masih jadi perbincangan nih, walaupun masih belum jadi fenomena yang mengkhawatirkan. Katanya sih child free ini bisa bikin awet muda. Kalau menurut kamu gimana Raka? Bener nggak sih child free ini bisa bikin awet muda? Kalau aku sendiri gimana ya, sebenarnya yang bikin awet muda itu bukan perkara ada atau enggaknya anak gak sih? Menurutku ya lebih ke cara dia buat jaga diri itu gimana. Mau dia menjalani child free, tapi kalau perempuan itu nggak menjaga tubuhnya, kesehatannya, ngerawat dirinya dengan baik ya sama aja gak sih Verda? Iya nih, aku setuju banget sama kamu. Kalau melihat data yang dikeluarkan World Bank, tren angka kelahiran di Indonesia itu terus mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2019, angka kelahiran kasar per 1000 penduduk di Indonesia itu berada pada angka 17,75. Nah, data ini didukung oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan BPS, di mana ada penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan angka 1,25% menurun dari periode sebelumnya, yaitu pada tahun 2000 hingga 2010. Nah, dari yang aku tahu juga nih, banyak masyarakat yang mengutarakan pendapatnya terkait hal tersebut. Ada yang menyetujui karena konon sih memudahkan hidup pasangan suami istri. Tapi ada juga nih yang menolak karena bisa berpengaruh terhadap psikologis dan faktor lingkungan. Bahkan beberapa orang tuh memilih child free karena takut melahirkan anak. Kalau menurut kamu gimana Raka? Penting nggak sih kita tuh tahu tentang child free ini? Secara kan kita masih mahasiswa nih ya. Kayaknya kita masih lama deh untuk berumah tangga, atau dari Raka mungkin udah mau cepet-cepet berumah tangga nih. Wah, kalau berumah tangga sih kayaknya aku mau fokus kuliah dulu deh Verda. Tapi gak ada salahnya dong kita membahas terkait soft ini biar makin luas dong rasanya. Nah, kalau menurut aku sendiri sih penting banget ya untuk mempelajari ini. Apalagi kan kita sekarang udah jadi mahasiswa nih. Apalagi di jurusannya kebidanan yang sangat sensitif terkait hal-hal yang membahas tentang anak. Bener banget nih Raka, setidaknya kita harus punya ilmu dulu sebelum berumah tangga. Walaupun ilmunya itu sedikit, tapi pasti bermanfaat dong untuk kedepannya.
Oh iya Raka, kira-kira kenapa ya sebagian orang itu memilih child free, tapi ada juga nih yang kontra sama child free. Menurutmu kenapa ya Raka? Kalau itu prinsip masing-masing ya Ferda. Pastinya child free itu kan ada nilai plus dan minusnya. Tergantung kita lebih setuju yang ke nilai plus atau minusnya dari child free ini. Kalau yang aku baca dari klikdokter.com, child free itu punya nilai plusnya sendiri loh. Kayak kita lebih fokus pada diri sendiri dan pasangan, sehingga nantinya kita akan lebih mudah tuh mengembangkan diri kita dan target hidup maupun impian yang kita inginkan itu lebih mudah untuk tercapai. Nggak cuma itu, dalam memilih child free, malah kita bisa lebih merasa lebih ringan dan tidak terbebani dengan aspek finansial. Wah iya juga ya Raka, ternyata child free itu ada loh sisi baiknya. Mungkin ini ya Raka alasan sebagian orang itu memilih untuk child free. Mereka kurang yakin terkait finansialnya, jadi takut tidak bisa mewujudkan keinginan anaknya kelak. Terus juga mungkin ingin fokus mewujudkan target hidup mereka yang belum tercapai. Nah, benar banget Ferda. Jadi kita nggak boleh tuh ngejudge orang yang memilih untuk child free. Mungkin bisa juga kan mereka dulu pernah mengalami trauma atau mungkin juga mereka punya penyakit bawaan yang bisa diturunkan ke anaknya. Bener juga ya Raka, ternyata mereka yang memilih child free itu nggak sembarangan ya. Pasti udah dipikir mateng-mateng dong. Tapi kamu tahu nggak Raka, banyak juga loh orang yang kontra sama child free. Dilansir dari klikdokter.com, mereka yang kurang setuju sama child free itu karena takut kesepian saat bertambahnya usia nih. Terus child free itu juga bisa berdampak pada kondisi biologis kita loh. Dari aku baca, dilansir dari antaranews.com, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, yaitu Dr. Harto Wardoyo, spesialis objin konsultan, mengatakan bahwa child free dapat berdampak pada kesehatan terutama bagi wanita nih. Beliau juga mengatakan bahwa kebanyakan wanita yang mengidap tumor dan kanker rahim adalah mereka yang tidak memiliki anak atau hanya memiliki satu anak nih Raka. Waduh, ternyata ngeri juga ya dampak negatif dari child free. Tapi kan kita juga nggak bisa memaksa. Semua itu tergantung prinsip orang masing-masing ya Gerda. Bener tuh, intinya balik lagi semua tergantung prinsip masing-masing. Oh ya, ngomongin tentang child free ya. Kalau di luar tuh kayaknya udah biasa nggak sih child free? Tapi kalau di Indonesia sendiri kayaknya masih tabu deh Raka terkait child free. Ya nggak sih? Menurut kamu gimana Raka? Sebenarnya di Indonesia tuh boleh nggak sih child free? Kalau menurut aku nih ya Ferda, Indonesia itu kan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan menurut aku, child free itu masuk ke HAM. Jadi ya, Indonesia itu sampai sekarang belum ada larangan untuk child free. Karena child free sendiri kan sampai sekarang juga bukan masalah yang serius ya. Jadi ya boleh-boleh aja sih kataku kalau pasangan suami istri itu memilih untuk child free. Ya juga ya Raka, gak bisa dong kalau kita itu melarang karena child free ini merupakan keputusan masing-masing individu. Oke Raka, dari tadi kan kita udah ngobrol nih mulai apa itu child free, kekurangan dan kelebihan child free, terus child free di Indonesia seperti apa. Nah sekarang kita lanjut nih ke bahasan selanjutnya, yaitu alasan seseorang memilih child free. Menurut kamu nih, eh, kenapa sih sebagian orang, terutama generasi Z ini memilih untuk child free? Sebenarnya kalau menurut aku sih banyak ya alasannya. Mungkin kayak yang aku bilang tadi Ferda, mereka itu masih ingin mewujudkan target yang belum tercapai dan pengen fokus merawat diri. Dan mungkin punya trauma dan masih belum siap secara finansialnya. Terus mungkin untuk beberapa orang melihat anak-anak itu kan memang bisa bikin senang ya, bisa bikin bahagia, apalagi pas bayi itu kan masih lucu-lucunya gitu kan. Tapi ada kalanya mereka juga lelah dan frustasi karena tingkah anak-anaknya yang cenderung aktif, apalagi pas masa pertumbuhan tuh. Oh iya ya, aku juga baru kepikiran loh Raka. Pasti ada kan saat-saat dimana jadi orang tua itu capek, khawatir, bahkan bisa sakit hati nih karena sikap anaknya yang cenderung berubah apalagi saat memasuki masa remaja kan. Kalau udah kepikiran kayak gitu kan biasanya jadi nggak fokus ya sama diri mereka sendiri. Makanya mereka jadi takut buat memiliki anak. Nah, tapi fair di luar alasan itu tadi juga, itu juga ada karena kemauan mereka sendiri untuk child free. Mungkin tidak ada penyebab yang kayak urgent banget nih sampai mereka tuh harus child free, tapi kayak ya udah gitu lah, aku mau child free aja nih. Ada juga ya Raka ternyata pasutri yang memang
ingin untuk child free? Iya Verda, kayaknya itu kita akan masuk ke pembahasan terakhir nih ya. Nah, karena udah terakhir banget nih, aku mau tanya pendapat kamu tentang child free. Menurut perspektif kamu nih sebagai mahasiswa kebidanan, gimana sih tanggapan kamu mengenai child free? Oke, ini jadi menurut pendapatku pribadi ya, menurutku adanya child free ini boleh-boleh aja sih kalau dampak positifnya lebih banyak daripada yang dampak negatif. Misal nih ya, kalau seseorang yang sehat secara jasmani memilih child free karena dulu tuh pernah mengalami trauma dan dia khawatir traumanya itu bisa berdampak ke anaknya. Nah itu aku setuju sih kalau misal mereka memilih child free, karena kita kan nggak tahu ya anaknya nanti kuat atau enggak menghadapi tekanan dari orang tua yang memiliki trauma. Takutnya ketika anak tersebut lahir malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena dari segi psikologis orang tua tuh masih belum siap. Terus untuk orang-orang yang kontra dengan child free, aku juga setuju sih karena dengan memiliki anak tuh nanti mereka di usia lanjut tuh nggak merasa kesepian. Tapi kalau ditanya aku pro atau kontra dengan child free, jawabannya sih netral ya, karena semua keputusan yang diambil itu pasti tergantung dengan kondisi masing-masing individu. Dan setiap individu itu pasti memilih keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kalau menurut kamu nih Raka sebagai mahasiswa kebidanan, gimana nih tanggapan kamu mengenai child free? Wah, panjang banget ya tadi dari Verda. Oke, sebenarnya aku bilang terima kasih dulu kepada Verda tentang kabarnya tadi. Oke, jadi menurut aku sendiri ya Verda, sebenarnya dalam hati yang paling dalam itu aku lebih ke kontra sih ya, karena tiap orang itu kan punya pilihan hidupnya masing-masing. Bener ya kayak kamu ngomongin tadi, itu semuanya tergantung orangnya. Tapi dalam hatiku tuh kayak, kenapa gitu loh harus child free? Ini buat orang-orang yang sehat ya, yang orang-orang itu sebenarnya dalam segi apapun itu bisa membesarkan anak, tapi kayak gak mau aja gitu loh, kayak malas untuk punya anak. Nah itu sih yang menurutku agak-agak ya. Kalau untuk alasan lain sih oke-oke aja, kayak misal buat kesehatan gitu, menurutku masih masuk akal sih. Tapi kalau yang emang nggak mau punya anak kayak why gitu loh, kenapa nggak mau memiliki anak? Terus kalau banyak pasutri yang begitu tuh, terus nasib bumi itu gimana? Apakah manusia juga akan punah? Kan kita juga nggak nggak menginginkan hal-hal seperti itu. Ya juga ya Raka, mungkin sekarang ya kita mungkin mikirnya kayak Allah cuma begini doang gitu kan. Apa pentingnya sih buat kita? Tapi kita kan nggak tahu ya Rak, kedepannya itu bakal gimana. Kalau terusan pasangan suami istri ini memilih untuk child free itu pasti manusia di bumi juga bakal punah dong. Nah, iya kan, mungkin bagi beberapa orang tuh hal kayak gitu tuh sepele, tapi sebenarnya kalau kita berpikir kritis banyak yang bisa kita kaitkan ke hal lainnya, sebenarnya itu tuh penting buat kita ketahui. Jadi nih ya Ferda, menurut aku kita sebagai mahasiswa kebidanan nih, penting buat kita menyebarkan pengetahuan yang seperti ini. Oke, jadi banyak banget ya dari tadi yang bisa kita bahas tentang child free ini. Padahal ini baru satu topik ya Raka, tapi kenapa terasa panjang banget ya? Wah iya nih, bener banget. Tanpa terasa, podcast kita juga sudah berada dalam penghujung pembahasan. Kali ini aku benar-benar menerima informasi yang baru. Ternyata banyak banget argumen-argumen kritis yang bisa kita diskusikan, entah itu topik apapun dengan orang lain. Oke, di sini aku bakal menyimpulkan dulu ya pembahasan kita terlebih dahulu. Child free merupakan suatu kondisi pasangan yang telah menikah, namun memilih tidak memiliki anak. Child free sendiri adalah kelebihan Child free sendiri ada kelebihan dan kekurangannya. Salah satunya, kelebihannya adalah pasutri lebih bisa fokus pada diri sendiri dan pasangan, sehingga nantinya kita akan lebih mudah mengembangkan diri dan target hidup maupun impian yang diimpikan itu lebih mudah tercapai. Namun, kekurangan juga ada, seperti pada masa tua, mungkin mereka akan merasa kesepian karena tidak memiliki anak, dan kebanyakan wanita yang mengidap tumor dan kanker rahim itu adalah mereka yang tidak memiliki anak atau memiliki satu anak. Di Indonesia sendiri belum ada peraturan khusus mengenai child free. Child free sendiri sampai sekarang masih belum menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan. Pasutri yang memilih child free dapat dikarenakan oleh beberapa alasan, seperti fokus pada diri sendiri dan pasangan, kemudian dari segi finansial yang kurang, kesehatan, dan sebagainya. Child free benar atau tidak itu tergantung pada cara orang memandangnya. Dan sebagai mahasiswa kebidanan, kita harus kritis dalam menghadapi suatu isu yang beredar di sekitar kita. Baiklah, berakhir sudah podcast kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk sesama.
Akhir kata dari kami, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk berbagi informasi dengan para pendengar podcast. Semoga apa yang telah kami sampaikan memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih untuk penutupnya yang sangat baik. Saya Raka Suci Aulia dan teman saya Firda Rahmasya Maharani sebagai pembicara pada hari ini juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan podcast kita selanjutnya ya. See you.